Hai Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, di Mata Swarga Loka kali ini aku Meliana dan ditemani dengan mas-mas yang sudah expert di bidang yang akan kita bahas hari ini. Beliau adalah orang yang akan membantu aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Mas, boleh kenalin dirinya dong ke Sobat Dukcapil? Halo Sobat Dukcapil, kembali bersama aku Mas Kio di Mata Swarga Loka. Wah, kita telah kedatangan Mas Kio nih. Ya Mas, ini kan Mata Swarga Loka episode bulan Ramadan gitu ya. Gimana kabarnya Mas Kio selama minggu pertama puasa ini? Kabar aku baik Mel, meskipun lagi puasa tapi tetap masih semangat buat menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil di rumah. Kalau Meli sendiri bagaimana kabarnya? Aku juga baik dong pastinya. Dan yang pasti semangat juga karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Kio dan Sobat Dukcapil. Nah, semoga Sobat Dukcapil juga dalam keadaan yang sehat dan diberi kelancaran untuk puasanya ya. Nah Sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Kio akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM sosial media Dukcapil dan Swarga Loka. Betul banget Meliana, kita berdua siap membantu semua permasalahan admin Duk Sobat Dukcapil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pergi ke pasar beli Lego. Let's go! Nah, pertanyaan pertama datang dari @asih.puji.puji. Kalau pindah kakak dari Surabaya ke Jawa Tengah gimana ya? Apakah bisa diwakilkan saudara atau orang lain yang di luar kakak saya? Karena posisinya saya hanya sendiri di kakak dan tidak bisa mengurus secara langsung. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Asih, untuk pindah kakak dari Surabaya ke Jawa Tengah itu bisa dilakukan melalui website Kelampit Surabaya. Jadi nggak perlu datang ke Dispenduk ataupun kantor kelurahan atau kecamatan. Cukup dari websitenya di Kelampit Surabaya, nanti pilihnya pindah keluar. Oke. Gitu ya Kak Asih, bisa melalui web KNG. Betul. Dan tidak perlu datang ke kantor kelurahan, kecamatan atau Dukcapil gitu. Man. Bisa dilakukan secara mandiri. Lebih mudah dan praktis. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya dari @fajar_haryanto. Min mau tanya, kalau pindah domisili tapi sama-sama di Surabaya, namun beda kelurahan dan rumah yang akan dituju ini masih belum jadi proses pembangunannya. Apakah sudah bisa langsung mengurus administrasi pindah domisili dan bagaimana caranya ya? Untuk pindah dalam kota itu bisa dilakukan melalui website KNG. Pilihnya menu dalam kota. Namun karena kendalanya di sini rumah itu masih dalam proses proses pembangunan, itu masih belum bisa dilakukan karena nanti ada survei dari tim kelurahan atau petugas kelurahan itu kan mengecek langsung ke rumahnya. Nah, masa iya rumah masih dalam bangunan disurvei bangunan kosong begitu masih dalam. Oke, jadi belum bisa ya Sobat Dukcapil kalau misalnya belum jadi terus langsung mengurus pindah dalam kota gitu. Harus ada bentuk rumahnya dulu baru bisa diurus. Rumah yang siap dihuni. Ya, rumah yang sudah siap dihuni. Bersabar dulu, tunggu rumahnya sudah dibangun baru kita urus pindah dalam kotanya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya berasal dari @siska.kumala. Halo Min, mau tanya, jadi ponakanku kakak Sidoarjo, tapi beberapa bulan lalu orang tuanya meninggal dan keluarga memutuskan buat ajak si ponakanku ini untuk pindah domisili ke kakak rumahku, daerah Keputih. Posisinya dia masih di bawah 17 tahun. Gimana ya Min kira-kira untuk mengurus permasalahanku? Oke, untuk pertanyaan dari Kak Siska, karena ponakannya umur 17 tahun, masih di bawah umur ya, ini nanti bisa dilakukan pindah. Tapi nanti menggunakan surat pernyataan dari yang akan dipindah ini siapa rumahnya, atas nama siapa. Kalau misalkan kepala keluarganya atas nama neneknya, berarti surat pernyataan atas nama neneknya bahwa si ponakan ini akan masuk ke kakak neneknya itu bisa. Cuman kalau ini juga dilihat dari sekolahnya. Kalau sekolahnya masih di Sidoarjo, itu masih belum bisa dipindah.
belum bisa dipindah ke KK Surabaya. Karena apa? Karena kita juga membutuhkan surat keterangan dari sekolahnya. Nah, sekolah ini biasanya dari sekolah yang ada di Surabaya. Oh, oke. Betul. Jadi harus mengurus surat pernyataan dulu. Pernyataan keluarga. Lebih baiknya kalau mau pindah ke Surabaya menjadi KK Surabaya, itu juga sekalian dipindahkan sekolahnya. Oke. Iya. Seperti itu ya Kak Siska Kumala. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat dari Rina Widyasari. Min, tolong dijawab ya. Jadi aku sekarang tinggal di Surabaya kurang lebih 1 tahun. Tapi aku belum mengurus administrasi pindah datang karena aku belum dapat SKP dari domisili aku. Karena terbatas juga jarak sama biaya. Domisili aku ini di Sangatta. Gimana ya, Min? Oke. Jadi untuk pertanyaan Kakak Rina Widyasri ya. Widyasri ya. Jadi untuk pindah ke kota Surabaya, yang mana kakak ini masih di KK Sangatta, itu kalau mau pindah ke Surabaya ke kelurahan nanti minta pelayanan dispensasi pindah. Nah itu Mel. Oke, jadi buat Kak Rina bisa minta ke kelurahan untuk pengurusan dispensasi pindah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari @Dewi Kurnia. Min mau tanya, kan aku mau urus surat pindah ke Surabaya lewat KNG, tapi aku lupa passwordnya. Kalau kayak gini gimana ya, Min? Baik, untuk permasalahan lupa akun, lupa password dan sebagainya yang terkait dengan akun KNG, ini kakak bisa langsung aja datang ke Dispenduk lantai 1 dengan membawa identitas dirinya, dan harus yang bersangkutan ya yang punya akun. Oh, oke. Cukup bawa diri aja sama identitas diri gitu ke Disduk Capil. Oke, ke Disduk Capil Siola lantai 1. Betul. Nah, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari Kak @bambang_Masyanto. Kalau mau urus pindah datang ortu saya yang berada di luar negeri bagaimana ya, Min? Apakah ini bisa diurus oleh anaknya sendiri? Baik, untuk pengurusan pindah orang tua dari luar negeri, ini kan kita nggak tahu ya orang tuanya ini WNA atau WNI. Kalau orang tuanya itu WNI dan kakak orang tua itu misalkan dari luar kota Surabaya, itu bisa didaftarkan melalui akun KNG. Itu menu pindah dalam kota, pindah datang. Ya, nanti orang tuanya sendiri pakai akun orang tuanya sendiri. Terus nanti pilih menu pindah datang. Nah, ini kalau misalnya orang tuanya WNI bisa juga diurus melalui web KNG secara mandiri gitu ya, melalui akun. Selama orang tuanya WNI dan kakak domisilinya di luar Surabaya. Oke, siap. Wah, nggak kerasa nih, kita udah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Dan pertanyaan tadi mengakhiri Mata Swarga Loka episode hari ini. Gimana nih Mas kesannya setelah berbagi informasi bareng Sobat Dukcapil? Ya Mel, banyak informasi bermanfaat yang bisa kita ambil dari sesi kali ini. Nah, senang juga bisa berbagi dan menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Semoga kedepannya kita bisa lebih sering berinteraksi dan saling membantu. Betul banget Mas, aku juga senang karena kita bisa bertukar informasi bareng Mas Kio. Dan aku jadi tahu nih tentang administrasi kependudukan. Terima kasih banyak Mas Kio atas informasi yang keren banget hari ini. Semoga semua yang nonton juga bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan ini. Oh iya Sobat Dukcapil, aku juga mau ingetin kalau kalian jangan lupa untuk selalu cek data kependudukan kalian ya. Selalu update dan melaporkan peristiwa penting yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Sama-sama Meliana, betul banget, kita sebagai warga harus cekatan, yaitu cek data kependudukan Anda. Jangan lupa selalu update setiap ada perubahan data Sobat Dukcapil. Oke Mas, dan aku mau ngucapin terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dari Sobat Dukcapil. Nah, jika kalian masih punya banyak pertanyaan dan keluh kesah terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram atau dapat juga menghubungi nomor call center kita. Berapa sih Mas nomornya? Nomor call center kami ada di 031 9925 4200.
langsung saja hubungi di nomor tersebut ya Sobat Dukcapil jika terdapat pertanyaan yang akan diajukan. Nah, Sobat Dukcapil, jangan lupa juga untuk ikutin terus informasi terbaru mengenai Adminduk di YouTube channel @swargaloka_sby, Instagram kita @swargaloka.sby dan dispendukcapil.sby, serta TikTok kita di swargaloka.3578. Sekian dari aku dan Mas Kio. Sampai jumpa di episode Mata Swargaloka yang gak kalah menarik lainnya pastinya. Swargaloka, komunikatif, inovatif, dan inspiratif. Sampai jumpa.